Saya penarik beca. Alhamdulillah. Kesulitan bukanlah azab, kesulitan bukanlah siksaan, kesulitan adalah ujian. Siapa yang orang hidupnya banyak ujian, ingat sebentar lagi kita akan naik kelas. Betul? Betul? Kalau nyetir mobil ada dua kaca, kaca spion, kaca depan, kaca spion untuk melihat keadaan di belakang, kaca depan untuk melihat keadaan di depan. Pertanyaan muncul, kenapa kaca spion lebih kecil dari kaca depan? Karena masa lalu tidak sepenting masa depan. Takbir! 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 Maka jangan takut dengan virus corona, betul? Tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan meluluh lantakan mental kita cari nafkah yang halal. Jangan biarkan karena virus ibu amok-amokan. Salakik ribu tadi polototan. Karunya bu. Ida salatil mar'a khamsaha wa samat sahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ay abwabil jannati siti. Hai wanita, jika kau sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, bu, di akhirat nanti malaikat akan mengantarkan ibu lulus taat sama suami waktu di alam dunia, pilih mau pintu surga sebelah mana. Mudah-mudahan ya Allah semua ibu-ibu di sini ke surga sekeluarga. Makanya awas, hati-hati bu, ada istilah cintaku sehidup semati. Itu hidupnya bareng-bareng, mati ya udah. Harusnya jangan sehidup semati, sehidup sesurga, hidup bareng-bareng, nanti di surga bareng-bareng. Amin. Amin. Marra Ibrahim ibn Adham bi suki Basra fajatama'a ilaihi an-nas faqala lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadha qala li'anna khuluqakum qad matat bi asrati asya aradtum Allah ta'ala wa lam tudu haqqa alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktum sunnata qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'mat Allah wa lam tu'addu syukraha qultum inna syaitan adukum wa faqtum qultum innal jannata haqqun wa lam tasta'idu laha qultum inna naru haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum sataqultum bi ujubin nas wa nasaytum bi ujubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim kahartos henteu palingan hulang na beda. Laptop Lenovo jual untuk bayar hutang. Istri saya lagi duduk di kursi. Astagfirullah. Istri Cecep lagi duduk di kursi, sabar, jual. Oh, jika dijual, kursinya dijual, tapi turunkan gelap. Yang membuat Cecep nangis adalah kalimat istri. Ayah, rumah udah nggak ada. Mobil udah nggak ada, motor udah nggak ada, laptop ayah udah nggak ada, tapi ayah harus tahu cinta mama tetap ada. Bu Cecep sampai nangis. Ma, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Kenapa mama bisa sabar dikasih susah? Satu kata yang diungkapkan istri saya. Kenapa bisa sabar dikasih miskin? Kenapa bisa sabar dikasih susah? Kata dia, terlanjur. Terlanjur apa mah? Terlanjur dijodohkan Allah. Ini bu, makanya ibu jangan melotot kasih lagi. Malaikat datang mau kasih rezeki, begitu pemajikan melotot kasih lagi, ini malaikat.
terjadi proyek teh. Gara-gara pemajikan molokot ke saya. Sebab apa Bu? Suami itu dahsyat. Suami itu dahsyat. Suami istri itu dahsyat. Dikala keduanya saling mencintai, dikala saling menyayangi karena Allah, rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Saya masih ingat betul Bu. Ya Allah ya Rabbi, saya tahu betul kenapa Allah bangkrutkan usaha saya. Gara-gara saya menyepelekan keinginan istri. Ketika saya jadi pengusaha, saya ngitung Pak, untung laba banyak kali ras. Istri saya senyum, ayah, hoyong kongkorong. Kata saya, kongkorong mah gampang mah. Tinggal nyalengkah kata Mas. Lebar ya, jam modal heula, putar-putar. Nanti usaha sukses. Tenang. Istri saya duduk dia. Bulan berikutnya, ayah kongkorong. Tuh, nya sabaraha kali debejaan. Keheula orang putar heula hartos tajam modal. Puh, Allah dibangkrutkan usaha. Istri saya nggak bicara apa-apa, tapi saya lihat kongkorongnya nggak ada. Di situ saya sadar, ya Allah, mungkin ini penyebabnya kau uji aku. Gara-gara saya menyepelekan keinginan istri, padahal dia tidak ingin rumah megah, mobil bagus, kongkorong. Makanya saya langsung, ibu-ibu, di situ saya sadar. Waktu saya lagi bangkrut, saya langsung ke ATM. Sampai sekarang saya masih ingat angkanya Bu. 1 Syawal 2010. Idul Fitri, hari yang suci, hari yang fitrah, di mana orang saling maaf memaafkan. Saya ke ATM, saya mau ambil semua uang saya. Satu tujuan saya, hayang meuli kongkorong. Di hari yang fitri, di mana orang saling maaf memaafkan, tidak disangka Bu, ternyata ATM 3 kali minta maaf sama saya. Saya coba yang kedua, jawabannya sama, mahal, saldo tidak mencukupi. Saya coba yang ketiga, dengan tegas tulisannya sama, maaf saldo tidak mencukupi. Akhirnya terjadi silaturahmi yang baik antara Cecep dan beda pengalaman langsung aceh. Sebab seringkali jawaban begitu ya Pak ya. Aduh, itulah rezeki bapak-bapak. Tapi wayahna lamun agar corona, boro-boro yang beli kongkorong. Kadang-kadang beli rokok kayak duaan. Patungan. Rokok sekali Bang. Cedot. Nggak boleh Pak ya. Si corona. Sabar, sekarang harus sabar, betul tidak? Isbiru wasabiru, sabarlah, kuatkan kesabaran. Warabitu wattaqullah. Waspada, kuatkan kewaspadaan. Konsep agama. Jadi sabar, kuatkan kesabaran. Waspada, kuatkan kewaspadaan. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit Ustaz? Apa yang harus kita lakukan selama ujian yang berat ini agar kita tetap istiqomah? Pertama, jangan lupakan cinta kepada Allah paling utama. Yang kedua, tetap mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini penting. S-A-B-A-R. Apa? Pintar, sebab itu pelajaran anak TK. Tinggal nyambungkan. Wah mungkin S-A-B-A-R. Sodako waktu nyambung. Apa? I-L-M-U.
begitu punya ilmu. Sebab tanpa ilmu kita tertipu, tanpa ilmu ditertawakan karena kebodohan dan ketidaktahuan. Waktu Cecep di tanah suci aya nini tetiasa bobo kunaon can tunduk aneh. Dia nggak bisa tidur karena nginep di Hotel Hilton bintang 5. Kenapa nggak bisa tidur? Di kamar di hotel lampuna hurung wae hayang mereman teu apal saklarna sebelah mana. Orang lain mah wirid, dia mah mapai tembok neman saklar. Ditelepon ngarti bahasa Arab, pelayanan kaluhur ting teng dibuka kusini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arab. Ya lampu bereman. Si Arab lieureun make bahasa Sunda. Bereman. Mazda bereman. Ma bereman. Naon bereman. Sini ini menunjukkan lampu nur. Nada nur. Ma nur. Maksudnya teh cahaya. Ingat nur teh cahaya dipakai. Nur. Si Arab masih kena ngerti ya. Sambil pengen nangis ini ngomong kieu. Nur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya paehan kamu naik maut kan kayak itu. Si Arab lain mainan lampu abus ke kamar marukana si Aki mau. Gara-gara tagado ilmu bahasa kirang kompak. Gara-gara tagado ilmu bahasa ditaruh kudu tegas. Aya deui jemaah Cecep hoyong meser korma ngan hayang 2 kilo sampai asar teu meunang korma. Penyebabna kan tiap tukang korma ngomong kieu rok eta ini. Rok eta ini maksudna 2 kilo. Ingat sholat subuh. Untung tukang korma teu komat. Gua ada eta mah minta 2 rakaat. Gara-gara tagadu ilmu bahasa kirang kompak. Saking semangat kan gara-gara tagadu ilmu bahasa. Gara-gara tagadu ilmu bahasa. Aya di Jakarta tukang beca disampeurkeun turis teh kan ke tukang beca kagambir tuan. Cek turis teh what tuan. Let's go mung teuing jigo. Tadi tarik gara-gara teh kudu ilmu bahasa. Kamu nu ka hiji bahasa, anu kadua bahasa Arab. Kan aya 3 cerita teh. Anu kahiji tentang nur lampu bahasa Arab. Anu kadua rok ini korma kan bahasa Arab. Hiji nur, 2 nu katilu beca. Aing mah cicing. Aing mah jawab lesko jadi beca. Sebel aja. Ibu-ibu makanya ajari anak-anak bahasa Arab betul. Jangan sampai dia buta dengan bahasa Al-Quran. Jangan sampai dia buta dari bahasa Al-Quran, sebab ini yang mencelakakan. Satu persatu umat mulai kehilangan. Bahkan ulama terkemuka di Arab beberapa hari yang lalu baru saja wafat. Satu persatu nih Pak. Makanya hati-hati. Mumpung masih ada ulama di sekitar kita, lindungi mereka. Jangan hina ulama. Sebab menghina ulama
bersiaplah hidup menderita dunia dan akhirat. Muliakan ulama, ambil ilmunya, insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Penyakit yang berat, harganya mahal, biayanya mahal, padahal hanya penghasilan dari narik beca odong-odong. Akhirnya odong-odong harus dijual. Tidak ada satupun sumber penghasilan, tapi tidak ada sedikit pun. Ya Allah, kumaha ya ribu, enggak. Cecep hanya senyum saja. Rob, Cecep tahu ini ujian darimu. Kau tidak akan menzalimi hambanya. Sembuhkan putriku ya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu, Cecep hanya bisa ngasih makan seadanya buat istri. Telur pun ibu-ibu, Allahu Akbar, telur wae. Tapi waktu di situ carinya telur. Kenapa nggak mau daging? Katanya daging wae bosan. Padahal mah loba. Begitu pulang mama, kenapa hari mama sampai berbohong? Daging wae. Mama nggak mau, kehormatan ayah jatuh di mata mama bapak. Mama yakin satu saat Allah akan mengangkat kembali ekonomi kita. Allahu Akbar. Istri saya melindungi bu, kehormatan. Walaupun susah tapi tidak diceritakan kemana-mana susah. Walaupun ripuh tidak ditunjukkan ripuh, karena yakin Allah uji kita. Ini harus dilakukan bu. Jaga aib. Wanita pakaian bagi suami, suami pun bagian bagi istri. Saling melindungi. Jangan bongkar aib kemana-mana. Ngomong yang tetangga Aisyah lagi aib ripuh. Jangan. Jaga kehormatannya. Seribu-ribunya dia pasangan jiwaku. Tahukah bedanya pacar dengan pasangan jiwa? Pacar satu orang yang melupakan 1000 orang. Pasangan jiwa satu orang yang tetap bertahan dikala 1000 orang melupakan. Walaupun dia bukan laki-laki terkekal, tapi dia adalah pasangan jiwa yang telah Allah tetapkan. Ibu jaga kesetiaan dengannya, maka Allah sudah siapkan surga baginya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nggak boleh sekarang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, makanya Rasulullah pernah memberi pesan kepada Umar, Ali, nanti kalian akan bertemu dengan pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Ketika kau bertemu dengannya, di tangannya ada tanda putih. Dulunya punya penyakit sopak, tapi Allah sembuhkan sehingga tinggal sisa putih di telapak tangannya. Kalau kau ketemu dengan dia, maka mintalah doa dari dia. Aku mencari pemuda capek sekali, namanya Uwais Al-Qarni. Hah? Uwais Al-Qarni, kenapa engkau memanggil namaku? Ternyata bu, pemuda yang datang namanya Uwais Al-Qarni. Engkau Uwais Al-Qarni? Ya. Coba lihat telapak tanganmu. Dilihat bu, ternyata telapak tangannya putih. Apakah kau dulu pernah punya penyakit sopak? Iya, aku punya penyakit sopak. Jadi mukanya putih-putih, badannya putih-putih semua. Tapi disembuhkan Allah sehingga sisa satu. Dirangkul oleh Umar. Doakan aku Uwais agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Jangan begitu. Harusnya aku yang minta doa sama engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa engkau memelukku? Karena Rasulullah menyebutkan namamu, bahwa doamu didengar Allah, dikabulkan oleh Allah. Aku ingin tahu kenapa engkau disembuhkan oleh Allah. Pasti ada amal kebaikannya. Akhirnya diceritakan oleh Uwais Al-Qarni, kebaikannya adalah aku orang yang miskin. Ibuku ternyata
ibu yang buta. Bukan hanya buta matanya, tapi juga lumpuh. Tidak bisa jalan. Ketika sholat ibunya berdoa, ya Allah, berangkatkan aku ke tanah suci ya Allah. Nangis Uwais. Ibu, naiklah ke punggungku. Selesai sholat ibunya naik ke punggung Uwais. Lalu digendong oleh Uwais Al-Qarni. Bu, ke Mekah gendong ibunya. Ini yang membuat penyakitnya langsung disembuhkan oleh Allah, bahkan doanya didengar. Makanya bagi Anda yang di masa corona ini kesulitan ekonomi, mikir lebih dalam. Barangkali kita punya dosa sama orang tua kita. Ini dimudahkan rezeki, perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Jangan sampai kita hanya peduli diri kita sendiri, tapi lupa kepada ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang saleh. Amin. Makanya contoh kehidupan kita Nabi besar Muhammad. Waktu Cecep masih kecil, ayah saya Bu nyiapin bangku. Cecep berdiri. Bagaimana? Kita teruskan lagi ceramahnya. Kita teruskan. Kalau tidak keberatan. Pernah Cecep waktu kecil dikasih kaset sama ayah saya, kaset dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya suruh ngikutin Bu, sampai saya ikut lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai akhirnya saya ikut perlombaan itu. Yang jadi juri Bu, Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Waduh, ngadeg-deg. Tuur Cecep Bu, anu katuhu jeung encak misah. Alhamdulillah. Oh, atuh misah ibu hoyong apa? Atur-atur. Dipersilakan. Saya tampil Bu, suruh ceramah mirip Pak Zainuddin. Saya bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi tulasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo, kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan Cecep ceria-ceria. Coba ibu-ibu tangannya begini semua. Pistol. Ini sarombo. Ngarah penundukan. Simpan di dagu. Pas. Siap, pas. Ceria-ceria. Ceria-ceria. Apapun masalah Anda, ingat Allah. Tetap Cecep ceria-ceria. Gitu nyabunya. Mulai besok salaki amak-amakan wae kurang duit. Ingat Allah. Tetap Cecep ceria-ceria. Aya nu nagih hutang. Cecep ceria-ceria. Cek lagi teh. Baik, kalau ditanya pokoknya jangan stres-stres Bu, mulai sekarang ceria-ceria. Iya dong, jangan stres-stres. Malah banyak orang yang dalam kondisi sulit, tidak punya iman, sampai bunuh diri. Nauzubillah, betul tidak? Hati. Tapi ingatnya, maut mah urusan Allah, leres ente. Hayang paeh ge aican waktu lama maut. Aya membunuh diri terjadi-jadi. Gantung diri kalina pegang, minum baygon caina saat
ngagoler nyarel kereta api. Selamat tinggal dunia. Buat apa hidup tanpa cinta? Lebih baik aku mati daripada hidup menyendiri. 3 jam ngagoler kereta api can aya wae. Aya ge jami nyamperkeun nuju naon bunuh diri. Tong di dieu kunaon di kapungkur oge rel ieu mah tara dianggo. Maaf mal ibu. Kumaha ada cara waktuna. Tapi lamun geus waktuna, hati-hati. Betul tidak? Makanya tetap protokol kesehatan, tetap kita senantiasa menjaga, ikhtiar harus maksimal, betul tidak? Jangan sampai nantang kematian, jangan, tidak boleh. Naon corona, tidak boleh begitu. Allah menurunkan satu ujian kepada kita, kenapa? Menguji. Coba kerek diberi virus COVID. Mantap kemarin cek rencangan tong sieun. Akhir Desember COVID-19 leungit. Ngan masalahna Januari keluar COVID-20. Sebenarnya mah Pak umat Islam ada tinggal heula oge Pak. Cuci tangan, urang masa poe 5 kali banyak. Tangan, kaki, sok, ieu gini. Rek kumaha teu bebas. Mau kopi orang harus bersih. Betul tidak? Jaga jarak sok. Temenan antol ibu yang cecek temenan. Dari dulu bukan muhrim, betul tidak? Kita tuh harusnya masih sudah bebas. Terus siun hanya menggalosin mengadakan kopi itu bisa. Orang harus bebas jaga jarak, betul tidak? Ada masalah nata, ayo oke. Terjaga. Walaupun bukan muhrim anggar, hati-hati ibu-ibu. Cara ibu dandan mulai dari sekarang, jaga ada berhias yang dilarang dalam agama. La'anallah, Allah melaknat. Siapa ibu-ibu? Al-wasilah wal mustawsilah, al-wasimah wal mustawsimah, menyambung rambut dan minta disambungkan, mentato dan minta dibuatkan tato. Wanita keren bertato, moke tato. Wah ibu-ibu, padahal bukan jadi cantik, itu laknat Allah. Hati-hati ya anak-anak gadis, awas jangan coba-coba ikut tren ditato dengan nama pasangannya. Engkau adalah idolaku, pasangan hidupku ditato. PT diputuskan, aku mah hapus naya. Liur tak? Betul tidak? Awas. Juga anda yang pemuda gagah-gagah, jangan ditato-tato. Tato naga. Di sekolah mah jadi peot cacing. Kalau untuk tato. Pemuda mah gagah. Burung Garuda. Syah. Tato. Nah, ada sekolah jadi burung pipit. Tidak boleh. Apalagi bu? Nah, mulah tasimah. Nih, alis dikurung. Ibu ingin kelihatan cantik, haris dikurung langsung dibentuk. Jika setang ya maaf. Bukan lagi yang mengalami keserat. Kira-kira salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga setang. Awas, tidak boleh, bu ya. Awas ya, ini ilmu nih. Saya harus sampaikan walaupun menyakitkan. Rek tobat, mangga, rek ente bukan urusan saya. Soalnya Ustaz yang menjadi teman ini ilmu. Tidak boleh nih, memotong halis, bulu mata, ditutup tidak boleh, ditambahan tidak boleh.
bulu mata anti badai, anti tsunami, anti taraji rag-rag. Malah aya juga iyo sayap japak itu bulu mata itu tidak boleh, betul tidak? Hati-hati. Ustadz, kalau pakai behel gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Kan sekarang tren ya kalau pakai behel itu jadi rada kekinian. Pakai behel kalau yang sakit giginya tidak normal, puntennya ada yang giginya tidak layak. Jadi lamun seri teh giginya kelihatan, yang hadir besar. Ya pokoknya tidak layak. Jadi terata gitu ta. Ayo no gingsul, tapi jadi gelis gitu. Contohnya Lesti. Kan kemarin ketemu dengan Cecep di Indosiar. Iya waktu Lesti itu kan 2014, Cecep juga waktu itu ikut aksi Indosiar 2014. Ketemu dengan Cecep. Ustaz, Lesti, itu Cecep sudah menikah. Untuk menjadikan untuk yang bilang tuh. Sing me apal itu Ustaz me apal tuh. Lesti jeung Bilar. Dewi. Yang jelas maaf ya, yang giginya tidak layak jadi layak gara-gara BL enggak apa-apa karena pengobatan. Tapi yang gigi normal langsung pakai BL untuk mempercantik. Nah, itu nggak boleh. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi hai anak-anak muda, awas ya. Supaya apa Pak Ustaz? Supaya kita bisa terbebas dari kesulitan. CERDAS. Cerdas. Contoh cerdas. Udah Gus mulai rada iya. Gitu. Kiai punya santri banyak, putri kiai cantik, ada 3 santri jatuh cinta, kermah gelis ngaji nak sae, putri kiai pesantren ageng, aduh saha nu teresep atuh dia mah surga dunia. Wajar santri Bogor, nu kahiji ngaranna teh Anas, nu kadua teh ngaranna Kausar, nu katilu ngaranna Ali Imran. Dipanggil ku kiai, rumor beredar kalian cinta sama putri saya. Sebagai kiai tidak keberatan punya menantu santri, tapi syaratnya kudu hafal Al-Quran. Nama kamu siapa? Anas Pak Kiai. Baca surah Anas. Suri lakono. Lulus kan kahiji. Luka 2. Saha nanti? Kausar. Baca surah Al-Kausar. Suri lakono. Yung katilu terus mundur neangan pantau keluar. Ngaranna Ali Imran. Cek kiai rekaman aja. Cek sangga. Kudu dicek aman di dia mah. Sini. Nah. Saha ngaran teh? Ali Pak Kiai. Ali naon? Ali hungku. Mau dipanjangkeun. Singkat Ali Imran. Ali naon? Ali hungku. Mau mungkin aya jelema ari hungku. Ali naon? Tapi jangan dulu ditanya Pak Kiai. Walau nama saya Ali Imran, teman-teman manggil saya Kulhu. Tungtung nama Bu ditanya Kulhu. Ini namanya cerdas. Kuduna menang naon Bu? Ali Imran jadi naon? Jadi Kulhu. Makanya orangnya kudu CERDAS namun cerdas. Ibu gitu kudu cerdas.